Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca doa sebelum belajar. Wahid, Isnai, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Baik, coba kita lihat gambar ini. Mereka sedang apa ya? Sedang bermain di lingkungan sekolah. Nah, pinter. Kita lihat. Nah, di sini ada cerita. Kita baca bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Kalian silahkan stop videonya ya. Kita bisa baca bersama-sama. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bermain bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, kita bisa melihat ya kegiatan bermain di lingkungan sekolah. Nah, sekarang setelah mereka bermain, mereka duduk di bawah pohon. Lalu tiba-tiba ada yang bertanya, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapat kelereng sama banyak? Lalu dijawab, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Jadi kita menggunakan pengurangan berulang. Tadi kan ada 6 kelereng, dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 0. Jadi sama artinya dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nih, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, yaitu 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0, jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Jadi, di sini tadi Ustazah ulang ya, ada 6 butir kelereng akan dibagikan kepada 3 orang. Nah, agar setiap orang memiliki kelereng sama banyak, jadi melakukan pengurangan berulang. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Lalu 3 dikurang 3 hasilnya 0. Nah, ada berapa pengurangannya? Ada 2. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, kita baca di sini. Pembagian adalah membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Hasil pembagian dapat dicari dengan melakukan pengurangan berulang. Ya, dengan melakukan pengurangan berulang. Contohnya, 8 dibagi 2. Nah, berarti pertama kita kurang dulu. 8 dikurangi 2, 6. Lalu 6-nya turun. 6 dikurangi 2, 4. Lalu 4-nya turun. 4 dikurangi 2, 2. Lalu 2-nya turun. 2 dikurangi 2, 0. Ada berapa kali pengurangan sampai hasilnya 0? Ternyata ada 4 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Maka hasil 8 dibagi 2 adalah 4. Ini ya, 4 kali pengurangan ya. 1, 2, 3, 4.
Yang kedua, 9 dibagi 3. 9 dikurangi 3, 6. 6-nya turun. 6 dikurangi 3, 3. 3-nya turun. 3 dikurangi 3, 0. Ada 3 kali pengurangan. 1, 2, 3. Ada 3 kali pengurangan. Berarti hasil dari 9 dibagi 3 adalah 3. Ya, diamati dulu. Nih, selanjutnya 10 dibagi 5. Coba kita lihat. 10 dikurangi 5, 5. 5 dikurangi 5, 0. Hasilnya ada berapa? Bukan 4 kali, tapi ada 2. 2 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Maka ini salah ya, belum Ustazah edit. 10 dibagi berapa? Dibagi 5 adalah 2. Pinter. Bawahnya 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 berarti 12 dikurangi 4. Hasilnya 8. 8-nya turun. 8 dikurangi 4 hasilnya 4. 4-nya turun. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Jadi ada berapa ini? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Betul, hasil ada 3 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Maka hasil dari bukan 9 dibagi 3 ya, tapi 12 dibagi 4. Berapa anak-anak? 3. Betul. Nah, kalian boleh mengulang lagi videonya dari yang pengurangan. Selanjutnya, silakan disiapkan buku tulisnya, lalu dikerjakan soal ini ya. Nah, mengerjakannya dengan pengurangan berulang ya, seperti yang tadi Ustazah contohkan ya, harus dengan pengurangan berulang, tidak boleh hanya langsung menulis jawabannya ya. Nah, silakan di skip videonya, lalu dikerjakan ya anak-anak. Akan belajar tentang kata tanya. Disimak baik-baik ya. Kata tanya digunakan untuk menanyakan suatu hal. Kata tanya terdiri dari kata tanya apa, digunakan untuk bertanya tentang kejadian, benda, dan tempat. Contohnya, apa yang sedang Bapak kerjakan? Selanjutnya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama. Contohnya, siapa yang menanam tumbuhan itu? Selanjutnya, kata tanya kapan digunakan untuk bertanya tentang waktu, seperti hari, bulan, dan tahun. Contohnya, kapan Pak Tony menanam tumbuhan itu? Selanjutnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk bertanya tentang cara, sifat, keadaan, atau suasana. Contohnya, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Selanjutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk bertanya tentang alasan dan sebab. Contohnya, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Selanjutnya, kata tanya berapa digunakan untuk bertanya tentang jumlah. Contohnya, berapa kali Pak Tony menyiram tumbuhan dalam sehari? Selanjutnya, kata tanya di mana digunakan untuk bertanya tentang tempat. Contohnya, di mana Pak Tony menanam tomat? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah belajar banyak hari ini ya. Jazakumullah khairan, semangat belajar anak-anak.
jangan lupa mengerjakan tugas ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.